pecelnya, nak. Bu, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Gimana Bu, jualan? Gimana ya? Memang sih akhir-akhir ini tuh jualannya lagi sepi. Tapi ya nggak apa-apa, soalnya warga yang makannya lahap banget, jadi ibu seneng. Alhamdulillah, semoga kedepannya makin rame ya Bu. Amin ya robbal alamin. Ya udah terusin makannya. Ibu ke belakang dulu ya. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ya Allah, cepat! Astagfirullahaladzim. Mas, cepat pergi dari sini, Mas. Cepat keluar kita, ayo! Bunani. Aduh, Awas! Astagfirullahaladzim. tolong. Bunani, ayo Bu, kita keluar dari sini Bu, bahaya. Awas Bu, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Bu Nani. Iya. Bunani, keluar, cepetan Bu Nani, keluar. Ya. Buka. Nggak apa-apa. Ya Allah. Bule. Astagfirullahaladzim. Ya ampun Bule, warung Bule kok hancur banget sih Bule. Bule nggak kenapa-napa kan? Nggak luka kan? Nggak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah semua baik-baik aja. Tapi maaf Mbak, keluarganya Bu Nani? Ola ini keponakan ibu. Rencananya mau tinggal sama ibu. Oh iya, Nah Malik, makasih banyak ya udah bantuin ibu. Kalau nggak dibantu mungkin ibu udah celaka. Sama-sama Bu. Bu Nani juga yang sabar ya. Biar saya cari tahu gimana caranya bisa bantu Ibu. Iya, Nak Malik, makasih ya. Wah, siapa nih cowok? Kayaknya dia heroik banget. Mana ganteng lagi. Kasian banget ya. Bu Nani pasti beneran shock banget deh. Tiba-tiba warungnya bisa kayak gitu hancur. Iya, tadi di dalam juga berantakan banget. Udah saya rapiin sih tapi. Iya, tapi untung tadi ada Malik sih yang dengan sigap bantuin Bu Nani. Kalau enggak, aduh aku nggak tahu deh itu gimana nasib Bu Nani. Ya makasih banyak ya kamu udah bantuin, Lik. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada yang luka? Oh ya, alhamdulillahnya sih Mai tadi sempat bantuin Bu Nani, jadi sekarang Bu Nani baik-baik aja. Semua warga yang ada di warung itu juga aman. Ya Allah, bahkan di situasi kayak gini aja Malik masih dingin. Dia kelihatan banget kalau nggak mau interaksi sama aku. Oh ya, Ri, Mai, tapi kira-kira gimana ya supaya kita bisa bantuin Bu Nani? Yang pasti aku bakal bantu biaya perbaikan renovasi warungnya. Ya udah, yayasan aja yang sekalian bantu biayanya. Iya bisa aja sih Mai, tapi kita kan subuh-subuh harus ketemu sama donatur loh. Kita harus bangun pagi banget Mai. Atau kita kasih malam ini aja ya Mai? Nggak usah, Ai. Mai, nanti biar saya aja sama Malik yang kesana. Terus juga kalau misalkan nanti emang ada biaya tambahan, biar saya sama Malik yang tambahin. Ya, boleh Ri. Ponakannya Bu Nani Iya Bu, aku ponakannya Bule Nani. Ibu-ibu pasti tetangganya Bule Nani ya? Oh iya, gue tetangganya. Kenalin, gue Yeyen. Pola. Ah, ini teman gue. Iput artinya. Lu pasti mau ke warungnya Bu Nani yang direnovasi, Pan? Iya. Ah, kebetulan nih. Gua nitip gorengan bekal tukang, ya. Sebabnya gue lagi ribet nih. Biasa, mama gaul, ya Sama jumba ulala, ya. Ya ampun ibu baik banget, makasih ya. Sama-sama atuh. Ya udah tuh yang keberangan kita teh mau jumba kitanya. Ya udah, kita pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumayan. Alhamdulillah ya Ri. Uang yang kita kumpulin cukup buat bantu Bu Nani renovasi. Makasih juga kamu kepikiran aja buat minta warga Ronda ikut-ikut bantu di sini. Ya Lalik,
Saya juga kasihan kalau semuanya harus ditanggung sama Bu Nani sendirian. Apalagi juga kan belakangan ini kondisi warungnya agak sepi kan. Nah, ini ada sih. Pagi semua. Neng Ola, pagi juga. Semangat bener pagi-pagi udah sampai sini. Ya dong, karena mas-mas pada semangat renovasinya, jadi saya semangat juga buat bikinin kopi sama gorengan. Wah, pasti masakan Neng Ola itu enak banget. Nih. Malik, ini Fahri, Mas Fahri. ponakannya Bu Nani. Iya, aku ponakannya Bule Nani. Aku bawain gorengan 1 buat kamu, 2 buat Mas Malik. Kayaknya kita seumuran ya, Lik, sama mbaknya. Oh gitu? Panggil nama aja. Oh iya. Aku panggil nama aja. Fahri. Ya kan Malik? Ya. Masya Allah, warungnya jadi bagus, malah lebih bagus dari sebelumnya. Nak Fahri, Nak Malik, makasih banyak ya. Karena kalian sudah bantu biaya renovasi warungnya Ibu. Sampaikan juga terima kasih Ibu pada yayasan ya. Kalau bukan karena kalian, mungkin warung Ibu tutup lama karena harus ngumpulin uang. Ya Bu, nanti kita sampein juga. Oh ya Bu, kapan rencana Ibu mau mulai jualan lagi? Untuk modal usaha masih aman? Kalau cuma modal jualan insya Allah Ibu ada. Oh ya, sekalian nanti kasih tahu juga sama Nak Aini dan Nak Maya untuk datang ke sini ya besok ya. Nanti kita makan di sini. Ibu bikinin pecel spesial buat kalian. Pokoknya gratis buat kalian, dijamin enak ya. Makasih Bu. Ya. Kalau gitu sekarang kami permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Bu. Iya. Iya sayang. Dengerin. Mulai besok bantu bule jualan ya. Duh, males banget sih sebenarnya. Masa orang cantik kayak aku jualan pecel? Pelan-pelan bapak, makanya nanti keselak loh. Bukan begitu, Neng. Semenjak ada Neng Ola ya, ini pecel Bu Nani makin enak rasanya. Bener tuh, ya kan? Perasaan pecelnya bule sama aja. Kayaknya bukan pecelnya deh yang enak. Kayaknya pemandangannya deh bapak-bapak. Seger ya? Kalau itu aku setuju. Iya, ibarat lampu, kau telah mengalihkan duniaku. Pokoknya ya bawaannya kalau lihat Neng Ola pengen makan mulu, nambah mulu nih ininya. Nagih. Seger. Dasar cowok gak bisa lihat yang bening-bening. Lah, Kenapa bule? kamu mau nggak bantuin bule? Kamu pulang dulu ke rumah, terus kamu rebusin sayur-sayur. Ini bahan-bahan pecelnya udah pada habis. Sekalian nanti kamu gorengin tahu dan tempe ya, buat tambahan. Apaan sih bule ini? Udah nyuruh jagain warung pecel. Sekarang malah disuruh masak juga. Mana belum kelihatan ada pembeli yang ganteng dan berduit lagi. Malesin banget. Aduh bule, kayaknya aku kalau disuruh ngebantuin bule buat masak, kayaknya aku nggak bisa deh bule. Soalnya aku tuh takut banget kena cipratan minyak panas. Aku takut kena kompor bule. Ya udah kalau gitu bule aja yang nyiapin ya. Kamu jagain warung ya. Mila lucu, gimana kalau kita teh masukin keranjang kuning aja? Yayan mah punyanya keranjang ungu di rumah. Iya, Bu Iput. Hai, Maya mau kemana? Mana kalian teh? Mau ke rumah Bu Nani. Kemarin Bu Nani ngajakin datang ke rumahnya. Bu Yayan sama Bu Iput ikut yuk. Tak hararayang toing kitunya. Kudu ka warung Nacenani. Soalna teh sekarang mah warung Nacenani teh sudah dijagain sama ponakanana eta si Ola. Olah kenapa? Ih Maya, lu mah kagak tahu. Kan kita tuh nitipin gorengan.
bekal tukang. Ipan dia ngeklaim itu gorengan, dia kata masakan dia begono apa kagak sewot gua teh. Habis pada Zumba ya? Tahu aja lu. Olahraga gitu. Pas banget, pasti Bu Yaya Iput lapar kan? Ini di dalam ada gorengan. Enak loh, gorengan buatannya Ola. Loh, kumaha bisa atuh eta teh gorengan jadi bikinan si Ola? Eta teh gorengan teh anu nyieun teh Yeyen sama Iput gitu. Kita teh bela-belaan subuh-subuh henteu sare deui gitu nyieun gorengan. Aduh, ngaku sia teh. Mak dikipil lu ya, ngaku-ngaku gorengan madein gua itu. Buset dah lu akuin. Maksud lu apa coba? Bener pisan eta teh ay Maya. Makana teh kita teh jadi males atuh kesana soalna teh aya si Ola. Astagfirullahaladzim, Bu Iput, Bu Iren jangan ngomong kayak gitu dong. Gimana pun juga, kita tetap harus bantu usahanya Bu Nani. Udah kita mendingan fokus sama pecelnya aja. Ya udah kalau emang Bu Iren sama Bu Iput nggak mau, jadi kita pergi lapar. Ya udah kalau gitu kita berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri, katanya kamu ngajak teman kamu, makanya kamu nggak bisa kesini bareng aku. Kenapa kamu malah sama Malik? Ini temen aku. Aku juga udah bilang, Ri. Kalau ada mereka ngapain juga ngajak aku. Pakai bohong segala lagi ke Maya. Enggak, Mai. Maaf, jangan liatin aku kayak gitu ya. Aku nggak ada maksud bohong kok. Ya, kalau aku bilang aku ajaknya Malik, pasti nanti kamu marah. Terus, kamu juga kalau misalkan aku bilang sama kamu kita berempat kan, pasti kamu gak suka juga kan? Udahlah, udah sampai sini juga kan. Nggak apa-apa ya. Yuk, males bete. Aini, La, kamu tinggal di sini juga? Ya ampun, udah lama banget gak ketemu. Kalian saling kenal? Ya ampun, Aini ini dulunya Elsie. Aini nih ya, dulu tuh laku keras. Dia tuh primadona. Gak pernah tuh satu malam pun kelewat dia gak nemenin om-om. Banyak banget pelanggannya. Tapi aku lihat kayaknya kamu sekarang udah tertutup ya. Gimana caranya mantan Elsie ngurus yayasan? Nah itu dia. oh jadi kamu kerja juga di karaoke itu? Iya. Kalau aku juga kerja dulu sama Aini, tapi kok aku nggak pernah ngeliat kamu ya? Dulu aku sama Aini bareng di karaoke itu juga. Tuh. Sebenarnya aku Elsie di tempat karaoke lain. Cuman ya aku suka main ke karaoke-nya Aini. Aini juga sering main ke tempat karaoke aku, ya biasalah pertukaran Elsie. Kayaknya kamu bangga banget ya pernah kerja kayak gitu. Kalau aku sih sama Aini jujur nggak bangga sih. Cuman ya udah mau kayak gimana lagi. Oh by the way kita udah nggak kerja di situ lagi. Aku juga udah berhenti lama kok. Aini, kamu apa kabar? Kalau kamu nggak pernah bisa berubah, pergi kamu dari sini. Jangan tinggal di sini lagi. Udah sana pergi. Bule. Iya sayang, Bule masak sayurnya pakai air ini aja. pakai air itu. Iya. Air apa itu sayang? Ini tuh air sehat. Kalau kata kenalan aku, kalau ngerebus air sayur pakai air ini, itu tuh bikin sayurnya tuh seger, jadi nggak gampang layu gitu. Masa sih bertahun-tahun Bule baru tahu kalau ada air kayak gitu? Boleh kita cari karyawan aja yuk biar kita nggak terlalu capek. Tapi usaha kita ini kan baru mulai. Nanti kalau rame di depannya aja gimana? Bule tuh jangan pesimis dong. Aku yakin banget ini warung kita bakalan rame terus, bahkan makin rame. Ya udah boleh deh, tapi satu aja. Ya, Satu aja cukup. Kamu mulai sekarang, itu kamu ngelayanin pelanggannya. Kamu jangan lupa, kalau mereka ngajak ngobrol, kamu ladenin aja. Pokoknya gimana caranya supaya mereka itu
betah di sini terus balik lagi. Jangan lupa ramah, Senyum. ntar aku contohin ya. Bapak-bapak, hari ini mau pesen menunya mau double aja nggak? Terus lauknya tambah. Masa pemandangannya udah bagus, pesennya cuma sepiring sih. Oh iya, boleh. Iya mbak, boleh mbak. Pesan 2. Lontong gimana ya? Sama, 2. Sama ya mbak? Sama ya? Oke. Hai Aini, sendirian aja nih. Kok kamu berhenti sih jadi Elsie? Padahal kamu itu cantik loh. Iya, udah gak kerja di situ. Sekarang fokusnya di yayasan aja. Ya ampun, jangan jual mahal gitu dong Aini. Emang kamu nggak karaoke lagi? Hah? Ngomong apa lu? Hah? Ngomong apa lu? Kate-kate aja lu. Ini masuk pencemaran nama baik, gua laporin lu ke polisi. Maksud mana teh naon, ha? Sekarang mah Aini teh udah tobat atuh, jadi henteu mungkin atuh. Karaokean deui gitu. Maaf, kita cuma bercanda kok. Mau dikipu lu, pakai apa lu? Ini enggak siap, aja ku aing jadi tali puk. Ya aku senang ini siap. Betul orang ya. Makasih ya, Bu ya. Bu Iput, hati-hati. Lu kenapa? Enggak apa-apa, udahlah nggak usah diladenin. Tapi mak dirodok tuh ya, si Ola ya. Dia kagak kapok tuh sama kejadian kemarin tuh, perkara gorengan tuh ya. Sekarang dia berani nyebar fitnah. Kita labrak aja, hayu. Ini mah henteu bisa dibiarkeun atuh ai, geus keterlaluan. Iya, tapi nggak apa-apa, Aini nggak apa-apa kok. Aini juga stay true aja lah. Nih ibu-ibu. Iya, makasih. Kelihatan enak ya. Jadi ibu-ibu tuh nggak tahu kalau misalkan Aini itu juga sempet deketin om-om. Saya sih tahu kalau Aini itu dulu nggak bener, tapi saya nggak tahu kalau dia tuh demen sama om-om. Ya kan sekarang ibu jadi tahu gara-gara aku kan. Nih ya, dengar-dengar Aini tuh sampai sekarang ada om-om yang langganannya dia tuh masih berhubungan sama Aini. Astagfirullahaladzim. Karena dulu itu ibunya Aini yang suka ngelarang, tapi ibunya sekarang udah meninggal. Jadi Aini kan lebih bebas kan? Iya, bisa jadi. Bule mau ngambil bahan-bahan lagi? Bule ke rumah dulu ya, ambil bahan-bahan terus nanti balik lagi ke sini. Kamu jagain warung ya? Ya. Jadi gitu ceritanya, Bu. Punten atunya. Omat eta teh si Ola tehnya. Kenapa dia teh ampe segitunya jahat sama Aini? Dia teh jelek-jelekin masa lalunya Aini di depan semua orang. Makanya, lu tuh kudunya mikir bagaimana tuh yayasan sama Aini sekarang begono. Kalau bukan ngidenya Aini, kagak bakalan tuh warung lu direnov. Lu pasti dagangnya ngider nih ke kampung, ke kitiran. Gesrek lu jualan keliling. Aduh, ibu-ibu, saya minta maaf ya mewakili Ola keponakan saya. Nanti saya tegur Ola ya. Udah eta mah. Lu jangan janji-janji aja lo ke orang politik lo. Kalau perlu lu jambak tuh bocah. Ayo. Bapak-bapak, tadi Ola bilang ada om-om yang masih ngubungin Aini. Berarti mereka masih suka ketemu dong? Aduh ya jelas lah nih ya, Aini itu kan sering keluar buat ketemu donatur. Nah sekalian deh tuh ketemu sama om-omnya. Ngurus yayasan itu cuma keduk aja kali Bu. Nah iya. Bu, ini Bu, mantep banget, enak. Makasih ya Pak. Perasaan warung saya nggak pernah jadi tempat ngumpul buat gosip. Apa karena Dani lagi libur jualan? Ibu-ibu yang biasanya ngumpul di sana jadi pada pindah ke sini. Halo ini. Kamu nggak mau balik lagi jadi Elsie? Ya, biar bisa kita booking. Betul itu. Oh ya, biasanya kamu per jamnya berapa ya? Kok diam aja?
Apa mau dibawa ke yayasan yuk? Pas banget. Kamu jangan macem-macem ya. Harusnya aku nggak ladenin. Aku bakal kalah tenaga di sini. Apa aku coba kemampuan silat aku ya? Kan aku udah diajarin beberapa gerakan juga. Jangan macem-macem ya. Sampai berani sentuh-sentuh, saya teriak. Tenaga kamu kuat juga ya. Ya kalau mau berantem sama kita sih jangan di sini. Bener. Di tempat lain aja. Gue kejatuhan apaan ya? Sama gue juga nih. Jangan-jangan hantu. Gue cabut ah. Hantu. Masa ya ada hantu? Ada apa bule? Ola, kamu itu kenapa sih selalu menyebarkan gosip? Gosip yang kamu sebarkan itu sangat merugikan orang lain. Apalagi ini tentang Aini. Bule kenapa sih belain Aini terus? Bule tuh kan nggak tahu Aini seperti apa. Aku yang tahu. Ini bukan masalah membela Aini. Kamu itu harusnya tahu bahwa apa yang dilalui oleh orang itu semuanya berbeda-beda cerita. Nggak sama. Kamu kan lihat sendiri. Kalau bukan karena Aini, nggak mungkin kamu itu ada di sini sama Bule. Bule kenapa sih? Muji-muji Aini terus? Warung Bule itu rame karena aku. Astagfirullahaladzim. Rezeki itu dari Allah, kamu tahu itu. Banyak omong banget sih perawan tua satu ini. Mending dia aku singkirin aja lah. Biar aku juga bisa kuasain warung dan semua pemasukannya. Ola, nanti subuh Bule mau ke pasar. Jangan lupa sholat. Bule ke pasar sendirian aja. Aku temenin ya? Enggak usah. Bule udah kasih tahu Jani. Ya ampun Bule, Jani di warung aja. Biar Jani juga bisa bersih. Jadi kita pulang dari pasar itu warung udah bersih. Lagi pula aku juga mau belajar buat milih sayur yang seger. Ya udah, kalau gitu Bule kasih tahu Jani dulu. Sekarang saat yang tepat untuk singkirin Bule Nani, sekaligus memenuhi permintaan makhluk gaib itu. Aku harus sembunyi. Jangan sampai tukang tagih itu tahu aku pindah ke rumah buleku di kampung ini. Ola! Jangan lari lo! Ola! Mana dia? Cepet banget ngilangnya. Untung aja. Jangan takut. Aku tahu apa yang kamu butuhkan. Aku bisa memberikan harta dan semua yang kamu mau. Kamu bisa bantu aku? Itu urusan mudah.
kamu jalankan saja rencanamu. Asal kamu bisa berikan aku tumbal. Nani. Ola. Nah ini baru pulang sholat subuh. Iya Bu, tadi habis jamaah di musola. Bu Nani sama Ola mau ke pasar subuh-subuh gini? Ya, kenapa lewat jalanan ini kan jalanannya sepi banget. Ini Ola yang nunjukin jalan di sini. Katanya Ola lagi males ketemu orang. Oh. Kalau kamu nggak pernah bisa berubah, pergi kamu dari sini. Jangan tinggal di sini lagi. Udah sana pergi. Aku jadi kepikiran ngeliat mereka cuma berdua gini. Mungkin kalau aku ikut aku bisa bantu cegah. Atau aja aku bisa ngelarai mereka. Bu Nani, Bu Nani kan mau ke pasar. Aku boleh ikut nggak? Kita berangkat bareng aja. Ini kamu kan belum kena. Gimana kalau kamu taruh dulu mukenanya ke yayasan? Oh, kalau mau kena kan aku bisa titipin sama Cynthia. Lagian dia kan juga mau ke yayasan. Ya udah yuk jalan. Ya udah kalau gitu Sin, aku nitip mukenanya sama kamu ya. Aku mau ke pasar dulu. Kamu hati-hati. Oke, makasih ya. Udah, yuk. Kamu pikir aku akan makan omongan kamu? Enggak. Ini orang parah banget. Ya ampun, ada apa lagi sama Ola? Kenapa semua orang marahin dia? Aku kenapa jadi khawatir gini ya? Ibu, ini minuman ini. Oh iya. Nih, Jani. Oh iya Bu. Makasih. Ola. Iya Bule. Bule mau ke warung dulu ya. Iya. Hati-hati Bu. Iya. Kesempatan nih buat lampiasin kekesalan aku. Lah, kenapa kamu lagi kesel ya sama Bu Nani? Ya, aku lagi bete banget sama buleku. Jadi ibu-ibu tahu nggak sebenarnya bule Nani itu tuh kayak dicap pembawa sial gitu loh, makanya nggak ada laki-laki yang mau sama dia. Oh, masa sih? Beneran, makanya aku tuh datang ke sini buat temenin dia. Ya benar juga sih ya. Setelah kamu di sini, warung ini jadi rame. Saya tuh ya tiba-tiba, loh, bule kok udah balik lagi? Kenapa nak? Enggak. Oh ya udah. Bule ketinggalan dompet, mau ngambil dulu. Ya. Iya. Untung bule nggak dengar aku fitnah dia. Lah. Terus kalau Aini tuh beneran gak sih kalau dia tuh pernah rebut suami orang? Au. Udah saya kegigit nih. Saya masuk dulu ya. Sakit banget. Pokoknya ntar kalau datang langsung aja lu gebres. Kadia. Bagaimana sih? Lu udah tegur si Ola belum? Kelakuannya si Ola tuh mungkin ari, mungkin jadi. Sama satu lagi, lu kasih tahu tuh sama si Ola kalau pakai baju tuh yang bener, yang bahannya pas begono. Jangan kayak orang kekurangan bahan. Ya udah. Nanti saya coba tegur lagi ya Bu ya. Awas pokok namanya, lamun gitu wae. Nanti deh, sampai kiamat gitu. Jangan bikin resah kampung. Iya. Ola. Bule kan udah bilang sama kamu, kamu itu jangan suka nyebarin berita nggak bener. Kalau kamu masih melakukan hal seperti itu lagi, kamu nggak boleh tinggal sama bule lagi. Titik. Emang paling bener, bule ini harus aku tumbalin aja deh. Tapi keenakan dong kalau aku tumbalin langsung. Mending aku bikin dia sengsara dulu kali ya, sakit-sakitan. Setelah itu baru deh aku ambil alih warung pecel. Dan ini keluar kota jadi nggak ikut ini deh ronda. Sepi gini lagi deh. Babang.
Habis dari mana ibu-ibu? Kita habis dari rumah Bu Nani. Habis nyuruh Bu Nani negor ponakannya tuh si Ola. Bener pisan eta teh. Soalna teh si Ola teh sudah meresahkan gitu. Dia teh nyebarin fitnah terus tentang Aini gitu ke warga. Tadi sore juga saya denger ibu-ibu lagi ngegosipin Aini. Emang kate tuh ya bocah tuh ya. Emang kudu digituin tuh, kudu ditegor. Gedegong pisan eta teh. Malik. Kamu teh hayo we celenge. Eta teh kumaha? Kamu teh aya pedulina pisan gitu sama Aini. Sampai kapan atuh kamu teh ngedemin Aini? Ya biarin aja teh, kan Aini juga biasa ngatasin masalahnya sendiri. Nih kalau begini emang kita salah nanya sama lu. Yang ada kita tambah emosi, tau gak? Aduh ya. Lik, bener yang dibilang sama ibu-ibu, Lik. Kamu tuh harus ada di samping Aini sekarang. Apalagi keadaannya lagi kayak gini. Aini tuh butuh kamu, Lik. Setelah ini, warung pecel dan semua uang penghasilannya akan segera jadi milikku. Bule, bule kenapa bule? Bule, bule, bule kenapa bule? Oh, kakak, ini dia pecelnya. Tuh. Ish, gacor. Bu Nani sama Jani kemana ya? Kok nggak kelihatan? Iya ya, udah semingguan ini saya nggak lihat mereka ya. Bule, Nani lagi nggak enak badan, Pak. Jadi biasalah dia cuma bantuin masak dari rumah aja. Kalau Jani habis saya pecat ketahuan nyuri uang. Ada aja tuh orang ya. Padahal udah enak-enak dikasih kerjaan. Neng Ola nggak ada niatan pengen cari pengganti mereka. Sebenarnya saya juga lagi nyari nih. Cuman emang kayaknya nggak gampang sih, Pak. Soalnya pada minta gajinya tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Ya ampun, kasihan banget sih Neng. Ya udah Neng, gini aja Neng. Saya bantuin ntar cari karyawan baru ya. Makasih. Tapi bener pisan eta teh si Ola teh kesebelen atunya. Bener teh Yen? Ye, belin. Ih, ibu-ibu ngapain duduk di sini sama Aini? Iya, nanti ketularan jadi perebut suami orang. Malah bisa jadi suami kita yang direbut. Ya enggak? Jangan suka ngomong sembarangan ya. Ih, emang kenyataan. Lu tuh ngapain sih? Datang bikin perkara, lu nyari ribut. Kalian itu ya, mau-maunya bela-belain Aini sama Maya. Mereka kan itu sama aja. Iya, emang kalian tuh nggak tahu Aini itu dulu siapa? Wanita malam. Heh, aing oke nyaho atuh. Dulu tanya Aini sama Maya teh wanita malam. Tapi itu mah dulu atuh bukan sekarang. Jangan diungkit-ungkit, omong-omong wae sia teh. Sampai sekarang masih sama. Lu bener bahas wae. Agak bisa diomongin ya. Lu bisa. Jangan apa bikin rusak dunia. Ih, papa pakai dipisahin. Mereka berdua teh udah ngahina Aini atuh terus aja ngungkit masa lalu. Tapi kan kenyataan itu. Lu sampai ngapa-ngapain Aini lu berhadapan sama gua. Haling silakan diturunin. Yuk. Wah, pakai dipisahin. Kan yang antep atuh hayang dijambak heula kitu bukna ngerah mikir. Capek banget kalau nggak demi kuasain warung ini, males banget aku ngelakuin beginian. Loh, Mbak Ola, kamu kok sendirian? Bu Naninya kemana? Bule Nani lagi nggak enak badan, Mbak. Jadi terpaksa deh saya harus ngurusin ini warung sendirian. Tadinya mau tutup cuman ya nanti bingung saya.
bayar pengobatannya gimana. Salut ya sama Mbak Ola. Semangat ya Mbak. Terima kasih. Mari. Ya. Permisi Mbak. Ya. Saya Wina. Katanya di sini butuh karyawan baru. Saya mau ngelamar kerja. Pas kalau gitu. Kamu bisa mulai kerja sekarang? Bisa kok, bisa. Kamu nginep sini ya. Jadi biar kamu nggak bolak-balik. Iya Mbak. Lah, ini siapa lah? Kenalin Bule, ini Wina, karyawan baru. Karyawan baru? Kamu kok nggak diskusi dulu sih sama Bule? Aduh Bule, buat apa sih diskusi? Kondisi Bule aja sakit-sakitan. Udah deh, Bule diem aja daripada ini warung bangkrut. Masuk. Lah. Ada yang Astagfirullah. Lah, aduh kaki aku sakit banget. hati-hati dong jalannya. Malik. Kayaknya kakiku kepelitek deh. Tolong pijitin kaki aku dong. Saya bawa ke klinik aja ya. Enggak, aku nggak mau. Kamu pijitin kaki aku aja. Hey, hello. Roman-romannya. Ada yang butuh jasa Yeyen di mari? Kamu teh mending pergi aja. Biar Yeyen yang mijit. Tenang aja. Mana yang makasih ya, Bu sakit? Yeyen. Ya Ikut. Allah, kasihan banget. Permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Babang. Sokin, urutin. Sakit. Metekan Yen. Metot Yen. Sakit. Ngena. Ih, lu pura-pura kan? Hah? Lu pura-pura kan kepelitek biar lu dapet perhatiannya Babang Malik. Lu kegatelan doang kan sama Babang Malik. Ngaku lu. Kita mah mau katipu atuh. Kamu teh jangan ngarep gitu. Selama ini di dunia ini yang dicintai Malik tuh cuman satu, Aini. Jadi maneh teh tong menghayal. Benar. Jadi lu kagak usah berharap hal-hal yang tidak akan menjadi milik lu. Nggak bakal jadi milik lu. Udah tuh yuk. Takutnya nanti kita teh terkontaminasi gitu. Ayo. Awas ya kalian, aku bakalan bales kalian berdua. Kagak takut. Hai. Aku punya ide. Aku harus dapetin Malik. Aku harus lakuin sesuatu biar Malik ilfil sama ini. Bu, sini deh. Ada apa lah? Emangnya bener ya Bu, kalau Malik sekarang sama ini udah gak terlalu deket lagi? Masa sih? Emangnya kenapa nggak deket lagi? Katanya sih Malik tuh ilfil sama Aini Bu, soalnya Aini itu kayak kegatelan gitu loh. Aini tuh kayaknya emang seneng banget ya mainin perasaan orang. Padahal mah tampang nggak seberapa. Astagfirullahaladzim. Ibu mau tahu lagi nggak ceritanya? Ceritanya cerita apa nih? Gimana? Biar kita jelas gitu loh. Jelas dong. Ya namanya juga mantan Elsie Bu. Gimana pun juga kan dia pernah jadi wanita malam. Pasti nggak bakalan bisa hilang sepenuhnya lah. Pancing-pancing juga dia. Masa kayak gitu? Aini kelihatan baik-baik aja kok. Aku nggak bisa diem aja nih. Aku harus kasih dia pelajaran. Halo? Oke baik Pak. Iya, saya segera ke sana. Baik. Ai. Kenapa, Mai? Tuh kamu tahu nggak? Ola. Wah, Ola udah bener-bener keterlaluan, tahu nggak? Keterlaluan gimana maksudnya? Dia ngomong seenaknya di depan warga. Dia bilang kamu ganjen. Yang bener aja, terus dia pakai bawa-bawa nama Fahri lagi. Dia mau bikin nama kamu tuh jelek di mata warga. Udahlah, udah biarin aja, nggak usah ditanggepin. Ya ampun, biarin aja. Gak bisa, Ai. Udah, pokoknya kamu ikut aku sekarang ya. Kita labrak dia. Ayo, ikutan sini. Mai, gak apa-apa.
Ola, ngomong apa kamu ke keluarga soal Aini? Ha? Gak usah ngomong yang aneh-aneh tentang Aini. Emangnya apa? Yang salah dari aku ngomongin Aini, hah? Orang semua yang aku ngomongin tuh bener kok. Apalagi soal Aini. Aini cinta pertamanya kan Fahri. Yang namanya cinta pertama itu susah banget dilupain. Kamu yang kasihan Maya, kamu tuh cuma jadi pelampiasan. La, tolong ya, dijaga omongan kamu, La. Jangan kurang ajar ya. Ini orang lama-lama minta dikeramasin, tau gak? Kamu pikir aku akan kemakan omongan kamu? Enggak. Sakit. Udah. Jangan pernah nyakitin Ola. Paham? Saha sia teh, ha? Pakai ngomong gitu. Ini lagi, Bapak ngapain ngebelain Ola? Atau Bapak mau aku aduin ke istri Bapak kalau Bapak selama ini udah nongkrong di sini dan genit sama Ola? Mau? Manis ya, bejakan ke pamajikan maneh. Oh. Ola, udah kita masuk aja yuk, jangan ribut di sini gak enak sama warga. Aku nggak bakalan berdiri sampai di sini. Aku bakal bikin perhitungan sama kalian semua. Apalagi kamu. Kamu bakal berterima kasih sama aku karena aku udah nyadarin kamu kalau kamu tuh cuma pelampiasannya. Kalau kamu ngebelain orang yang salah. Kalau Fahri tuh cuma cinta sama ini. Aduh, udah. Bule tuh kenapa sih? Bukannya belain aku, orang mereka yang salah kok, Bule. Ola, kamu itu masih belum sadar ya sama kesalahan kamu? Kamu tahu nggak sih? Kamu itu udah fitnah-fitnah, udah ngomporin warga. Terus lihat tuh tadi, suasana tadi itu jadi nggak enak gara-gara kamu. Bule suka-suka aku ya, ini mulut-mulut aku. Lagian apa yang aku ucapin itu bener. Aini itu gayanya doang soal suci padahal hatinya busuk. Ih, Bule, terlaluan kamu Ola. Kalau kamu nggak pernah bisa berubah, pergi kamu dari sini. Jangan tinggal di sini lagi. Udah sana pergi. Aku nggak akan berhenti di sini sebelum Malik jadi milik aku. Dan aku ngeliat Aini hancur. Oh ya, satu lagi. Bule harus tahu ya. Aku yang akan kuasain warung ini. Karena tentunya Bule nggak lupa kan siapa yang udah kerja keras untuk ngedapetin warung yang supaya rame. Males pisan atuh kudu ketemu si Ola. Bikin darah ibu teh naik aja. Mumpung Bu Iput sendirian, kayaknya aku bisa mulai untuk balas dendam nih. Bu Iput. Kamu teh naon atuh, geroan? Bu Yayan mana Bu Iput? Aya naon atuh kamu teh pakai nanya-nanyain segala? Ya, saya mah cuman mau memastikan aja ya kalau Bu Iput itu nggak dibodoh-bodohin sama Bu Yayan. Maksud maneh teh naon? Bu Iput tahu nggak sih, Bu Yayan itu di belakang Bu Iput ngejelek-jelekin Bu Iput loh. Dia ngomongin sama warga kalau Bu Iput itu minjem duit tapi nggak mau bayar. Maneh teh tong sangeunahna atuh. Iput mah nyaho, Yayan teh henteu mungkin kitu. Dia teh kan atuh besti Iput. Oh, nih, kalau Bu Iput nggak percaya nih, lihat nih, tuh ada buktinya. Ini bukti screenshotan dari Bu Yayan ke warga dan ini sudah viral. Iya teh beneran atuh SMS dari Yayan gitu. Lihat aja tuh screenshotan dari nomornya Bu Yayan kan ini kan. Henteu Iput mah teu percaya. Udah, orang ada buktinya masih nggak percaya. Bu, saya juga sebenarnya kaget. Tapi ya ada pepatah sih yang bilang katanya kalau orang yang paling nyakitin kita itu adalah orang yang paling dekat sama kita. Eta teh henteu mungkin atuh Yayan kaos kitu. Si Ola teh pasti cuman mau fitnah. Ibu teh kudu mastiin sendiri atuh jangan sampai si Ola teh cuma ngadu domba doang gitu. Si Iput emang suka gitu orangnya. Den! Jadi gitu kelakuan maneh teh, ha? Jadi bener kamu teh suka jelek-jelekin Iput di belakang gitu? Iput? Lu ngomong apa sih? Enggak, Den. Maneh teh tong ngelesnya.
Ibu teh denger sendiri tadi kamu teh lagi jelekin Iput. Iput teh emang gitu orangnya. Berarti bener kamu teh jelekin Iput kalau Iput teh ngutang duit ke kamu terus Iput teh pura-pura lupa bayar gitu. Kamu nyebarin fitnahnya. Kamu sebarin kejelekan Iput sama dia. Astagfirullahaladzim. Put, dengerin. Gue kagak pernah jelek-jelekin elu. Ini kita bukan ngebahas utang elu ya. Kita tuh lagi... Iput bagus jauh tuh nyangka tuh kamu teh sejahat itu sama Iput. Kamu teh jahat ya. Put, aduh, lu kenapa jadi nangis gitu sih? Lu dengerin gua dulu. Oh ya jahat. Put, Put. Aduh, Iput, dengerin gua dulu. Iput kecewa sama kamu, In. Kamu teh jahat pisan atuh sama Iput. Lu tuh ngemeng baik. Gua kasih tahu nih sama lu. Gua kagak pernah jelek-jelekin lu. Kan lu tahu kita berdua mah dari dulu juga emang udah jelek. Ngapain jelek-jelekan coba? Lu pikir. Sama Iput ini jahat. Jahat di mana? Gua kagak pernah ngomong begitu. Bu Yayan, Bu Iput, udah. Ini kenapa kok nangis gini? Kenapa? Yayan jahat sama Iput, ay. Yayan tuh jelek-jelekin Iput ke warga. Jelek-jelekin gimana, Bu Iput? Jangan lu kemakan nih sama omongan si Ola. Ih, emang ngomong apa tuh orang? Hah? Ngomong apa? Ola. Kenapa Bu Iput? Emang Ola ngomong apa sama Bu Iput? Ibu teh lihat sendiri buktinya, ay. Ibu teh lihat di handphonenya Ola kalau Yayan itu jelek-jelekin Iput. Katanya Ibu teh minjem duit sama Yayan terus pura-pura lupa mau bayar gitu. Terus sekarang teh udah viral atau Ibu teh kan era tuh, ay malu. Astagfirullahaladzim, Put. Gua kagak pernah ngomong begitu. Udah, ya kamu teh mending pergi aja tuh. Ibu teh udah gak percaya lagi sama kamu. Udah, Ay. Lu gak usah ngomong apa-apa. Biarin aja dia nganggep gua yang salah. Ya. Gua udah telanjur sakit hati. Dia lebih percaya sama omongan Ola ketimbang omongan gue. Gue bakal pergi. Lu gak usah cari gue lagi. Terus kumaha tuh Ibu teh pusing harus percaya ke siapa? Duh, kenapa masalah jadi semakin rumit? Kalau kayak gini aku harus cerita sama siapa? Kenapa orang yang paling kompak di kampung kita, terus duta persahabatan malah jadi gak akur kayak gini sih? Gak tahu. Aku juga bingung banget kenapa bisa tiba-tiba kayak gitu. Makanya. Terima kasih, Lori. Kamu jadi ngehibur. Gak apa-apa, emang harus banyakin ketawa biar gak cepet tua. Kamu lagi ngomongin diri kamu sendiri ya? Yaudah kalau gitu bentar aku masuk dulu. Aku nggak bakalan berhenti sampai di sini. Aku bakal bikin perhitungan sama kalian semua. Apalagi kamu. Kamu bakal berterima kasih sama aku karena aku udah nyadarin kamu kalau kamu tuh cuma pelampiasannya. Kalau kamu ngebelain orang yang salah. Oh ternyata bener ya? Ternyata Bukan gitu, Mai. Tadi bukan tadi aku kesana. Ternyata bener. Emang kamu masih suka sama Aini ya, Ri? Dan kamu juga, Ai. Karena keadaannya sekarang Malik lagi kayak gini, kamu malah suka sama Fahri. Gitu. Nggak gitu, Mai. Mai, dengerin aku dulu ya. Aku tuh tadi... Enggak, udah. Aku nggak butuh penjelasan dari kalian berdua. Karena menurut aku semuanya udah cukup sekarang. Mai, tolong kamu dengerin aku dulu. Dan aku nggak mau jadi pelengkap antara cinta kalian berdua yang belum selesai.
bukan. Maya dengerin dulu. Ola, Ola, saya mau bicara sebentar. Boleh. Kenapa kamu kangen ya sama aku? Saya mau kamu berhenti fitnah ini. Mulut kamu itu bikin semua orang salah paham di sini. Aku bisa kok tutup mulut aku. Tapi ada syaratnya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Pantas saja Malik berubah dingin ke aku. Malik juga gak pernah bisa ngomong kenapa. Apa gara-gara dia deket sama Ola? Enggak. Aku gak bisa ngomong sama Ola dengan kondisi kayak gini. Wah, kayaknya ada yang patah hati nih. Saya nggak mungkin suka sama perempuan penghasut kayak kamu. Jangan-jangan kamu beneran naksir ya sama ini? Ya, jelas saya suka sama ini. Hatinya jauh lebih mulia. Suka ngebantu orang, lembut, cantik, ibadahnya rajin, semuanya perfect. Kamu jangan pernah ngebandingin diri kamu sendiri sama ini. Karena kamu nggak akan pernah ada selevel sama dia. Lihat aja, kamu akan tarik ucapan kamu hari ini, Lik. Aku akan bikin Aini hancur. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok Wina nggak ada ya, di telepon juga nggak aktif lagi. Duh, mana banyak pelanggan lagi. Bule nelfon siapa? Kok panik banget? Nelfon itu loh, Wina. Ini kan pelanggan banyak. Bule sendirian. Winanya ditelepon tapi kok nggak aktif ya? Bule tuh ngapain sih masih nyariin Wina? Wina tuh anaknya males. Dia tuh sering banget ngeluh sama aku kalau dia tuh capek. Terus dia nggak balik lagi, ya udahlah aku cari yang lain. Hah? Masa sih? Kayaknya nggak gitu deh. Sama Bule, Wina itu baik-baik aja kok. Ya ampun Bule, udah deh. Bule tuh jangan nanyain Wina terus. Nih aku sekarang bawa penggantinya. Dia siap kerja hari ini juga. Kamu siap kan, Dew? Siap, Mbak. Kenalin Bu, Dewi. Oh iya. Yuk masuk yuk. Bu Nani. Waalaikumsalam Nak Aini. Bu, Ibu udah sehat? Mendingan. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Itu lontongnya di situ ya. Terus ini plastiknya. Maaf kalau Aini boleh tanya Bu, itu pegawai baru lagi? Iya. Oh. Tapi sebelumnya ada Wina kan Bu? Sebelum Wina juga ada Jani, ya kan? Iya Nak Aini. Ibu juga nggak tahu kenapa. Jani sama Wina itu kan baru aja kerja. Tapi kok tiba-tiba pergi tanpa sepengetahuan Ibu. Padahal anaknya rajin loh. Iya Bu, Aini juga ngelihat kalau dia orangnya baik banget, ramah. Kerjanya juga bagus kok. Tapi Ibu udah coba hubungin belum? Udah, tapi handphonenya nggak aktif. Kayaknya aku harus cari tahu kebenarannya. Feeling aku ada yang nggak beres sama Ola. Bu, Ibu kelihatan pucat banget loh. Ibu nggak mau istirahat aja dulu di dalam, nggak usah kerja dulu Bu. Gak apa-apa kok, ini udah mendingan. Soalnya kan Ibu nggak enak. Kalau Ola yang kerja di sini kan jadi keseringan Ola daripada Ibu. Emang kata dokter kemarin penyakitnya apa Bu? Itu dia nak. Dokter juga nggak tahu Ibu tuh sakit apa. Nah ini kepo banget sih. Tunggu aja, aku bakal bikin nasibnya sama kayak Jani dan Wina. Kamu nggak usah sedih Wina. Kamu tuh harusnya bersyukur. Karena pengorbanan kamu dan karyawan-karyawan sebelum kamu itu udah menciptakan pundi-pundi uang untuk aku.
Makasih Wina. Bu, permisi. Iya Mbak. Mau nanya Bu, Ibu kenal sama Wina nggak? Yang kerja di kampung sebelah, kerja yang jualan pecel. Oh, Wina. Saya kenal Mbak. Emangnya kenapa ya Mbak? Nggak apa-apa. Aini cuma mau tahu aja rumahnya di mana, mau tahu kabarnya gimana juga. Soalnya tiba-tiba banget Wina mendadak berhenti kerja Bu. Emangnya Mbak belum tahu? Wina itu hilang Mbak. Hilang? Ini bener-bener hilang Bu? Iya Mbak, bukan cuma Wina aja. Jani juga sama-sama hilang. Kata orang tuanya sih, mereka kerja terakhir itu di kampung sebelah Mbak. Tapi udah dilaporin ke polisi belum? Dilaporin udah kok Mbak. Tapi kami juga takut Mbak, kok bisa ya 2 anak itu hilang begitu aja? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama Ola. Aku harus ngomong langsung sama Ola. Kamu bisa bilang mereka resign. Tapi warga kampung sebelah bilang kalau Wina itu hilang. Hilang? Ya, mereka sih izinnya sama aku resign ya. Kamu itu gimana sih? Kata kamu, Wina, Jani itu pada nggak betah kerja di sini. Kok sekarang kamu bilangnya tiba-tiba hilang? Ya mana aku tahu, Bule. Mereka kan kerjanya cuma sebentar, terus mereka izin pulang. Gak balik lagi, ya udah aku cari yang lain lah. Tapi lah ini semua tuh bukan masalah sepele. Mereka itu terakhir kerja bareng sama kamu. Apa ini jangan-jangan ada hubungannya sama kamu lah? Maksud kamu ngomong kayak gitu apa ya? Hah? Kamu nuduh aku ini? Tapi lah, kok semuanya itu bisa hilang ya? Bule cukup ya. Jangan Bule sebarin fitnah tentang aku. Gak usah nyebarin gosip murahan. Kamu pergi deh Mimin. Aku lagi repot. Aku bakal cari tahu lebih jauh. Kalau emang Ola nggak salah, kenapa dia harus marah dan gugup gitu? Celakain Aini, tapi bikin seolah-olah dia kecelakaan sendiri. Siap bos. Baik bos. Isi bos. Ya. Olah. Kamu teh kenaon atuh di dieu? Terus itu teh saha meuni jarangkung gede? Itu temen lama Bu Iput, biasalah kalau ketemu temen lama kan suka ngobrol, basa-basi, ya kan? Oh, gitu. Bu Iput, udah tahu belum? Bu Yeyen kan suka SMS-in suaminya Bu Iput, ngejelek-jelekin Bu Iput. Olah, hah? Mana teh tong sangeunahna ngomong atuh. Iput teh percaya Yeyen teh moal kitu. Mana teh terus wae gitu mau memperkeruh suasana, mau ngadu domba Iput sama Yeyen. Kekekedeuh maneh mah. Ya udah, kalau Bu Ibu dikasih tahu nggak mau percaya juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang aku tahu nih ya, Bu Yeyen tuh maunya Bu Ibu jadi janda juga kayak Bu Yeyen. Lu pikir dah, Ay? Masa iya gue jelek-jelekin si Iput? Secara tuh, sekampung mari tuh udah tahu pada kalau gue itu nganggep Iput kayak adik gue sendiri, begono. Ya emang sih bacot gue itu kagak bisa direm. Tapi kan kagak mungkin gue jelek-jelekin Iput. Apalagi jelek-jelekin dia ke lakinya. Orang gue ketemu aja kagak pernah sama lakinya, lu pikir dah. Yayan! Kamu tidak mau nondek. Kamu nondek kayak gitu. Jangan dijambak dong. Jambakan sih? Tuh Ay, lu lihat nih. Emang dipikir gue kangkung apa main dia jambak aja. Begitu kelakuannya. Iput juga moal kieu gitu lamun lain gara-gara Yayan jelek-jelekin Iput terus we nyebarin ke gorengan. Ih, gorengan mah buat dimakan bukan buat disebarin. Lagi siapa yang jelek-jelekin dia, Ay? Gue kagak pernah jelek-jelekin dia. Kan lu tahu kan? Iput teh nyangka atuh sama kamu Yan. Pantesan selama ini gitu si Ate tarang ngirim duit ka Iput. Tingali Iput kayak make baju goreng kieu gara-gara kamu jelek-jelekin terus. Lu tahu kagak? Laki lu itu kagak ngirim duit sebabnya dia selingkuh.
selingkuh di sono, jadi duitnya kagak dikirim ke lu. Buat selingkuhannya. Udah selingkuh. Udah. Capek kan? Capek. Kalau misalkan berantem terus kayak gini, yang ada masalahnya nggak selesai-selesai. Lu percaya sama gue? Apa sama dia? Sok atuh pilih ay. Kamu teh percaya sama Yayan apa sama Iput? Pilih. Jawab. Kan lu tahu duduk perkaranya. Ini maaf banget, ini nggak bisa milih di antara Ibu Yayan atau Ibu Iput. Tadi lu bilang iya, gue percaya sama Bu Yayan. Terus ini teh ente percaya juga sama Iput? Ya udah tuh Yan, dia teh nggak percaya sama kita. Kita teh pulang aja Yan. Ya udah, kalau gitu kita pulang aja. Bye. Ribut-ribut tapi pulangnya juga kompak. Mai. Fahrinya mana? Kok kamu sendirian aja sih? Kenapa? Kamu sama Fahri udah berubah ya? Pasti gara-gara Aini. Aini tuh gak suka tahu kalau kamu kerja di yayasan. Dia tuh selama ini ya cuma pura-pura baik sama kamu. Itu nggak mungkin. Aku sama Aini itu udah ngerjain yayasan dari dulu bareng-bareng. Maya. Kamu lupa ya? Kalau Aini tuh udah suka sama pendiri yayasan dari dulu, Zidan. Aini tuh nggak suka kalau perhatian orang tuh direbut sama kamu. Makanya kenapa Aini selalu bareng sama kamu kemanapun itu supaya semakin jelas perbedaan antara kamu dan Aini. Dan terbukti kan kalau Fahri sekarang balik lagi sama Aini. Dengan begini nama Aini makin buruk di mata orang-orang dan semua orang akan terus fokus ke dia. Jadi dia gak bakal punya waktu buat ikut campur urusan aku. Kasihan banget Aini difitnah di mana-mana. Mai. Tadi tuh Bu Yayan sama Bu Iput berantem di sini. Terus aku bingung banget sama mereka. Mereka tuh pengen dipilih dan aku nggak tahu harus milih siapa. Sebenarnya aku nggak pengen nambah masalah lagi. Ya mungkin emang itu tandanya udah saatnya kamu untuk nggak ngurusin hidup orang lain, Ai. Loh, Mai, kok ngomongnya kayak gitu sih? Mai, kenapa masalah aku jadi tambah banyak gini sih? Saja untukku. Baik, akan aku lakukan. Wi, Mbak, kamu kenapa aku perhatiin dari jauh kamu kayak lemes gitu? Mukanya pucet loh. Enggak Mbak, cuman kecapean sama kurang tidur aja. Benar karena kecapean, bukan karena hal yang lain. Ya maksud aku kalau kamu mau cerita, aku bisa jadi pendengar yang baik dan aku bisa kasih masukan untuk kamu. Astagfirullahaladzim. Ini belatung semua gini sih. Ini kan baru. Aduh, ini harus lapor ke Bu Nina sama Mbak Ola nih.
emang ada sesuatu dengan warung Bu Nani. Aku harus lidikin ini. Kok bisa kayak gitu ya, Wi? Tapi saran aku sih kamu harus diomongin sama Bu Nani. Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita sama aku, Wi. Gak usah sungkan ya. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Ya udah, Wi, kalau gitu aku pamit ya. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seandainya Malik gak jauhin aku, mungkin di saat kayak gini aku bisa cerita sama dia. Mau ngapain? Ikut apa? Enggak mau. Lepasin. Tolong. Enggak mau. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, lepasin enggak? Diam lu. Jangan. Diam lu. Lepasin. Diam. Mana lu? Pegangan! Ayo, turun! Jangan kabur! Diam! Kalau gue bunuh cewek! Lik, makasih banyak ya. Udah nolongin aku. Lik, kamu boleh ngehindar dari aku, Lik. Terus aja, terus kamu ngehindar dari aku, Lik. Tapi aku boleh minta tolong nggak sih? Bantu aku untuk selesain semua masalah yang ada di kampung ini dulu. Gak masalah, Lik, kalau kamu gak mau ketemu sama aku. Tapi bisa gak bantu aku dulu, Lik? Kamu gak perlu sosokan nyelesain masalah di kampung ini. Aku bisa ngelakuin itu semua asal kamu gak usah ikut campur. Oke, terserah. Sekarang terserah mau kamu gimana. Aku juga udah gak peduli sama apa yang kamu lakuin, Lik. Sekarang aku gak peduli. Aku tetap bakal ngelakuin apa yang menurut aku benar. Saya bakal bantuin Aini buat selidikin ini semua. Jangan-jangan bener, kamu emang masih punya perasaan sama ini. Kalau emang kamu cemburu, gak seharusnya kamu jauhin Aini. Lagian kamu tahu kan, masa lalu saya sama ini tuh udah selesai. Dan sekarang saya udah punya Maya kalau kamu lupa. Dewi, kamu temenin aku ke pasar. Iya. Bule ikut ya. Bule apaan sih? Bule itu sakit-sakitan. Nanti kalau bule ke pasar kenapa-napa gimana? Udah deh, bule diem aja di sini. Ola, sebenarnya apa sih yang kamu sembunyiin dari bule?
Bule itu udah curiga sama kamu dari kemarin-kemarin. Bule bisa nggak ikut campur? Udah Bule tinggal nikmatin aja apa yang ada. Ribet banget sih. Ya tapi kalau memang kamu itu mau belanja, jangan bawa Dewi ya. Mendingan kamu bawa Bule aja. Dewi! Iya Mbak. Temenin saya ke pasar, kamu tunggu depan sekarang. Iya, Dewi. Bu. Wi. Bule, aku bisa lebih kasar sama Bule daripada ini ya. Jadi Bule diem. Lah, Bule mohon hentikan apapun yang kamu lakukan, Nak. Ola! Ola! Semoga Ibu Nani gak kenapa-napa. Mbak, kita kok ke pasarnya malam-malam ya? Nggak usah banyak tanya, kamu ikut aja. Aku harus kasih tahu Mbak Aini keberadaan aku sekarang. Semoga aja dia bisa segera nolong aku kalau sampai terjadi apa-apa. Mbak, pasar kan arah sana, Mbak. Kenapa kita ke sini? Udah, kamu ikutin saya aja. Sini kamu. Mbak gak mau, Mbak. Tolong, Mbak, jangan, Mbak. Diam kamu. Jangan. Mbak, jangan, Mbak. Mbak, jangan, Mbak. Jin, aku membawa tumbal untuk kamu. Ambil. Tolong. Mbak, jangan. Diam. Mbak. Hentikan ini semua. Dewi. Ay, ini. Ay. Bu Yayan, Bu Iput. Mai. Ini Bu Yayan. mau kemana? Dewi hilang. Tapi dia ngirimin live trackingnya ke aku terakhir di sini posisinya, cuman Dewi nggak ada di sini. Aduh, apaan sih? Aini pakai bilang Dewi hilang segala. Bilang aja kamu bosan, kesepian, kayak caper. Nggak boleh begitu. Tolong, Bu Nani, kenapa Bu? Dewi kayaknya dibawa kabur sama Ola. Dibawa kemana? Dibawa kemana? Kayaknya sih tadi nemenin ke pasar. Tapi saya curiga Ola bohong. Sepertinya Ola akan melakukan sesuatu hal yang buruk sama Dewi. Dewi! Mbak, tolong saya. Dewi! Mbak, saya mau ditumbalin sama Mbak Ola, Mbak. Di sumur tua, Mbak. Mbak, ya Allah. Untungnya Mas Fahri sama Mas Malik tolongin saya, Mbak. Jadi selama ini dia pakai pesugihan, begono? Ah, bener-bener atunya si Ola teh. Iya udah gini aja, Bu Yayan sama Bu Iput, Bu Nani, tolong cari bantuan biar aku sama Maya datang ke sana. Kok aku? Bu Maya, ini tuh nggak ada waktu kalau kita buat berantem ya di sini. Kalau kamu nggak mau ya udah, biar aku datang sendirian ke sana. Maya, kagak boleh gitu. Udah, Di sana, Wi. Malik. Ya udah kamu ikut sama Ibu Yayan sama Bu Iput ya. Bro, demi Fahri, Maya. Iya. Waalaikumsalam, hati-hati. Kalian bisa nggak sih nggak usah ikut campur urusan aku? Enggak, kita nggak akan ngebiarin Mbak buat nyakitin orang lain, apalagi nguburin orang lain secara hidup-hidup. Hati-hati, Lik. Kayaknya emang yang di mata Aini cuma Malik deh, bukan Fahri.
Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sin. Wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. La. Puas kalian semua ngancurin usaha aku? Aku bersumpah ya. Aku gak bakal ngebiarin hidup kalian tenang. Terutama kamu, Aini. La, kamu tuh kenapa sih? Aku punya salah apa sama kamu, La? Sampai-sampai kamu sebenci ini sama aku. Kamu sadar nggak? Yang kamu lakukan ini semuanya udah keterlaluan, La. Kamu bukan cuma bersekongkol sama setan, tapi kamu juga ngorbanin nyawa orang lain. Sadar lah, sadar. Percuma selama ini aku udah ngejelek-jelekin kamu ke semua orang, terutama ke teman kamu ini. Jadi selama ini kamu sengaja bikin keributan di kampung ini dan kamu sengaja fitnah ini. Ya iyalah, kamunya aja yang bodoh percaya sama omongan aku. Kamu keterlaluan ya. Udah. Hai, maafin aku ya, Ai. Aku udah kemakan omongan orang lain. Dan aku lebih percaya sama dia dibanding kamu. Maaf, gak apa-apa, aku udah maafin kamu kok. Mana? Air. Anas! Anas, La! Anas! Istighfar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hai, maafin kami ya, karena udah mojokin dan fitnah kamu. Kami udah dengar semua dari Maya soal pengakuan Ola semalam. Kenapa jadi lu yang minta maaf? Nih, orang yang udah nawar Aini nih. Ngapa pakai segala jubir, lu kagak punya bibir? Padahal kalian udah sering dibantu sama ini, tapi masih aja gampang kemakan omongan orang yang baru datang ke sini. Ya udah. Yuk. Kenapa, Ri? Berat banget, Ri. Cendala lahar merenan, tanagaan. Kagak bisa ngangkat, Babang. Jenazahnya berat banget, Ibu. Aduh, kok bisa, begini nih. Jangan-jangan dia kagak mau dikuburin jenazahnya begono. Padahal awak mata leutik, kunaon bisa berat gitu. Berat ku dosa teh meureun. Bapak, ibu-ibu, lebih baik sekarang kita doain aja jenazah almarhumah Ola, ya. Kita maafkan, semoga dengan itu pemakamannya bisa diperlancar, ya. Amin ya rabbal alamin. Bu Nani, saya mohon sama Bu Nani bisa memaafkan semua kesalahan Ola semasa hidup. Insya Allah Ibu sudah memaafkan semua kesalahan Ola. Alhamdulillah. Ya.
Kemana tuh lu, Ngit? Bener, Pan. Itu jenazah kagak mau dikuburin. Tuh dia udah ngilang sendiri, Pan.